Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini yang akan Bapak terangkan adalah tiga hal ya. Yang pertama adalah bagaimana untuk menyeleksi objek. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan scene collection atau collection. Nah, ini teman-teman sini ya. Ini scene collection. Ya, kalau misalkan kita singkat collection begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa jabarkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan layer ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menyeleksi objek. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan tools yang ada di sebelah kiri ini, yang tadi di awal sudah Bapak terangkan, ya. Ini apabila kita klik seperti ini, maka objeknya langsung terseleksi. Atau mungkin dengan cara di drag seperti ini. Nah, itu juga objeknya langsung terseleksi, seperti itu. Dan bisa juga dengan tools-tools yang lain, ya contohnya dengan move ya, kemudian rotate ya, kemudian scale, itu langsung objeknya bisa terseleksi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bisa juga dengan cara kita mengklik namanya yang ada di scene collection. Jadi ini kamera adalah objek kamera di sini ya teman-teman. Kemudian cube adalah kotak itu sendiri, yang ini persegi di sini. Kemudian light adalah cahaya ya, pencahayaan dan lampu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung menyeleksi objeknya dengan cara kita mengklik objeknya secara langsung yang ada di tampilan di sini, atau dengan cara kita mengklik namanya yang ada di scene collection. Kemudian apabila kita hendak menselect objek yang jumlahnya lebih dari satu, teman-teman sekalian, ini kan kita ingin menselect semua objek begitu ya. Di sini ada kamera ya, kemudian ada cahaya, lighting, kemudian ada objek. Nah, itu bisa dengan cara diblok saja seperti ini. Ya. Oh ya, lupa, mohon maaf. Ini pastikan teman-teman pilih select box dulu ya. Karena memang ini tools untuk melakukan seleksi. Nah, maka semuanya dapat terseleksi seperti itu. Atau mungkin dengan cara teman-teman klik tombol shift di keyboard ya. Ini klik like, kemudian sambil tekan shift di keyboard teman-teman, kemudian klik objek-objek yang lain, cube dan kamera, maka semuanya juga terseleksi. Atau mungkin dengan cara yang lain. Cara yang ketiga adalah dengan cara klik select, kemudian klik all, maka semua objek akan terseleksi. Atau untuk diseleksinya atau melakukan pelepasan seleksinya itu klik select, kemudian di sini teman-teman bisa memilih sebentar, none ya. Nah, maka kemudian semuanya akan terlepas seleksinya seperti itu. Kemudian apabila kita hendak istilahnya menyeleksi semuanya ya, katakanlah semuanya sudah diseleksi ya di sini, kamera, cube dan like-nya itu semua sudah diseleksi. Nah, tapi ada satu yang istilahnya kita ingin dia itu tidak diseleksi gitu ya. Jadi katakanlah kita ingin mengubah seleksi yang tadinya ada di kamera, kita ingin mengubah yang diseleksi itu dua ini gitu. Ini kan contohnya ini yang diseleksi hanya kamera saja. Sedangkan cube dan lighting itu tidak ya. Nah, kita ingin balik gitu. Jadi kamera yang tidak diseleksi sedangkan cube dan light yang diseleksi. Caranya teman-teman klik select, kemudian klik invert. Nah, maka akan terbalik. Kamera yang tidak terseleksi, sedangkan cube dan light lah yang diseleksi. Nah, itu adalah beberapa fungsi ataupun cara untuk menyeleksi objek ya. Oke, itu adalah terkait dengan select objek ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari atau mengenal terkait dengan collection atau scene collection teman-teman sekalian. Nah, ini sebetulnya agak-agak mirip ya. Kalau di Photoshop dan di Adobe Illustrator itu seperti
kotak layer gitu ya. Jadi kita bisa menduplikat, memindahkan ataupun memisahkan layer-layer tersebut ke dalam sebuah grup. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya, fungsinya kurang lebih ya. Jadi tampilannya, tapi memang berbeda ya, karena memang kalau di Photoshop dan Adobe Illustrator itu layer yang sifatnya kita bisa isi macam-macam, ya kita bisa buat gambar, font, tipografi. Tapi kalau misalkan di sini, ini adalah objek-objek yang sudah jelas namanya gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, teman-teman bisa melakukan duplikat ya, duplikat collection-nya. Klik kanan di sini new ya. Kemudian teman-teman katakanlah mengubah di sini namanya, ini jangan cara klik 2 kali ya teman-teman ya. Nah, ini namanya diganti, contohnya misalkan cadangan gitu ya. Nah, kemudian untuk memindahkan objek yang ada di sini kamera, cube atau light ke collection cadangan ini, caranya adalah teman-teman klik saja objek yang hendak dipindahkan, kemudian tekan M di keyboard ya, sekali lagi tekan M di keyboard, kemudian pindahkan di sini ya, klik cadangan. Nah, maka dia akan pindah ke collection cadangan. Atau cara yang kedua adalah ini kita kembalikan lagi. Cara kedua adalah seperti yang berlaku di Photoshop dan Adobe Illustrator. Kita tarik saja teman-teman ya, di-drag saja ke sini, maka dia akan berpindah. Seperti itu adalah bagaimana cara untuk memanipulasi atau memindahkan objek dari collection ya di scene collection. Kemudian hal lain yang dapat Bapak perlihatkan adalah terkait dengan layer ya teman-teman ya. Ini layernya kita ganti contohnya ya. Oh ya, mungkin kita tambah dulu objeknya. Sini. Nah, jadi ada objek kepala monyet di sini ya, monkey yang di sini namanya itu di scene collection adalah Susan ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba untuk melakukan manipulasi layer ya. Jadi ini contoh kita buat layernya itu dengan nama layer 1. Nah, kemudian kita ini apa namanya, nonaktifkan Susan ini ya. Susan ini nonaktifkan. Nah, kita bisa melakukan atau bisa membuat lagi layer baru dengan klik yang ini teman-teman. Nah, jadi ini kita tuliskan atau kita berikan nama layer 2. Maka teman-teman sekalian, ini kalau misalkan kita ingin memanipulasi ya, contoh di layar 1 kita hilangkan cube dan Susan ini ya. Tapi kalau di layar 2 kita nyalakan gitu. Dan ini bertujuan kalau sekiranya kita hendak melakukan eksperimen, ya khawatirnya eksperimen kita tuh salah gitu. Jadi kita lakukan atau kita duplikat layarnya gitu. Kita duplikat scene collection-nya itu dalam layer yang baru ya, yang sepenuhnya baru gitu. Jadi kalau misalkan yang ini salah nih, contohnya ya untuk Susan dan cube-nya gitu ya, dan kacau lah istilahnya ya. Dan kita hendak kembali ke settingan awal yang tadi ya, maka kita tinggal mengaktifkan saja layer yang 1 ya. Nah, seperti itu. Dan di sini kan masih utuh ya objeknya, seperti itu. Itu salah satu kegunaan yang bisa digunakan ketika teman-teman menduplikat layer. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.